Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kasus Pertamina, indikasi Prabowo rela melepas Jokowi dan Gibran dan kawan-kawan ditangkap dan diadili. Tentu kita bisa lihat dalam berbagai aspek. Dalam aspek politik misalkan, saya kira di sini dengan keberaniannya Kejaksaan Agung membongkar kasus Pertamina, maka ini indikator. Saya kira Kejaksaan Agung tidak bisa serta-merta melakukan itu dalam situasi politik seperti yang terjadi di Indonesia ini, kalau tidak ada izin dari presiden. Ketika presiden memberikan izin, maka konsekuensinya ini akan menjalar kemana-mana. Dan bukan tidak dan belum kita bisa memastikan bahwa ini harusnya tidak terhenti di 9 tersangka saja, tapi bisa kemana-mana, menjalar kemana-mana, bahkan mungkin sampai pada Jokowi. Nah, maka di sini kita menyiratkan, bisa melihat adanya pergeseran hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Jika Prabowo rela melepas Jokowi, maka tentu ini bisa diartikan sebagai tanda bahwa Prabowo sudah mulai mengambil jarak dan bahkan memanfaatkan momentum ini untuk melemahkan orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi, hatta sekalipun itu yang bernama Jokowi. Maka pertarungan elit akan berubah hari ini. Kasus korupsi minyak bisa menjadi alat politik. Tentu bisa jadi dilakukan untuk menyerang lawan. Siapa lawannya? Ya para koruptor. Apalagi kalau itu melibatkan nama besar misalkan Jokowi. Ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya masalah hukum tapi juga alat pertarungan kekuasaan. Prabowo sebagai aktor kunci, saya kira ini menjadi sebuah figur sentral yang memiliki pengaruh yang besar yang akan menentukan bagaimana nasib bangsa ke depan, terutama berkaitan juga dengan bagaimana nasib Jokowi ke depan. Dan upaya untuk membingkai ini adalah sebuah kalkulasi politik yang tentu sudah sedang dipersiapkan oleh para pelaku. Tapi kita tahu aspek hukum bahwa Kejaksaan Agung disebut sebagai pihak yang mengungkap ini kan tentu juga kita pertanyakan tadi. Ini betul-betul sebuah independensi dan objektivitas penegak hukum ataukah ada tekanan politik di belakangnya? Mestinya tidak. Dan kalau misalkan memang ternyata targetnya adalah Jokowi, ini tentu menimbulkan spekulasi tentang sejauh mana keterlibatannya dalam kasus ini. Apakah ada bukti kuat? Atau sekedar permainan politik saja. Maka kredibilitas proses hukum ini yang dipertanyakan oleh rakyat ini harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Jangan hanya dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, apalagi mengganti pemain raja minyak diganti dengan raja minyak yang baru. Wow, tentu itu sangat menyesakkan rasa keadilan rakyat, ya. Nah, disinilah pentingnya media. Jadi media harus berperan aktif dalam mengawasi proses-proses ini. Framing-framing narasi yang mungkin nanti akan dilakukan oleh kedua belah pihak, ya, dengan menggunakan influencer misalkan, tentu ini juga menarik untuk kita cermati. Jangan sampai kita menjadi terbelah kembali, ya, dengan permainan para buzzer.
Maka tentu kita harus menghindari polarisasi politik, karena fokus kita adalah bagaimana menangkap para koruptor itu. Jangan yang ditangkap jangan hanya klasteri saja, kata Saprudin. Ya, saya sepakat ya. Saya sepakat. Jokowi harus diadili. Gak bakal diusut, Kang. Kejaksaan akan memutus. Ya, tentu kita sudah tahu, Kejaksaan Agung sudah menyampaikan bahwa Erick Thohir dan siapa? Boy Thohir itu tidak terlibat, katanya kan begitu. Tapi belum tentu gitu. Ketika ada proses dinamika yang terjadi ke depan, ketika rakyat mendorong dengan sangat keras, ya minimal kan periksa dulu gitu. Itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Maka kita tahu juga nih, Jampitsus Febri Abriansah kembali dilaporkan ke KPK karena dugaan bermain memberantas korupsi sambil korupsi di berbagai perkara Kejaksaan Agung. Masalahnya, jaksa yang diduga memainkan kasus ini baru bisa diproses setelah ada izin dari Jaksa Agung. Coba kita lihat. Ini di gedung KPK dilaporkan Jampitsus, ini yang menanganinya. Termasuk juga yang menangani Tom Lembong. Jadi kita ingin ini dilepaskan dari kepentingan-kepentingan politik. Dan tentu kita tahu, ketika Pak Prabowo melakukan perang terhadap para koruptor, ini akan mendapatkan perlawanan balik dari para koruptornya sendiri. Ya. Maka menarik menyimak dari pengamat intelijen Doni Tianto yang menilai bahwa seorang Jenderal Bintang 4 Prabowo pasti telah memperhitungkan segala resiko dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk potensi perlawanan dari pihak yang merasa terancam oleh pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto sudah memperhitungkan semua langkah-langkah yang beliau ambil serta seluruh resikonya, termasuk dan tidak terbatas pada perlawanan balik yang akan dilakukan oleh para koruptor. Maka kita lihat kemarin ada rumor akan digulingkan katanya ya. Dan Doni juga menilai ini upaya-upaya ini dilakukan untuk memperkuat ya, perlawanan Prabowo terhadap para koruptor. Ya, Oke. Nah, ini yang tidak kalah menarik. Pandangan dari mantan ketua KPK. Cuma hukuman mati yang bisa berantas korupsi di Indonesia. Nah, ini pandangan yang menarik ya. Kalau tadi kita lihat banyak juga rumor berkembang bahwa koruptor itu bahkan mati pun tidak takut. Yang dia takutkan miskin. Nah, tapi dalam pandangan Pak Taufikur Rahman ini berbeda ya. Taufikur Rahman Ruki. Mari kita simak. Dibutuhkan ketegasan luar biasa dari Presiden dan Ketua MA untuk memberantas pelaku korupsi yang makin parah di Indonesia. Demikian dikatakan mantan Ketua KPK Taufikur Rahman dalam sebuah potongan video yang diunggah di akun X. Mustahil korupsi di Indonesia bisa dihilangkan karena sudah menjadi budaya. RUU perampasan aset saja diabaikan oleh rezim. Nah, tentu yang dimaksud adalah yang kemarin ya, rezim Jokowi yang tidak juga diketok palu. Sementara Taufikur Rahman Ruki mengatakan pemberantasan korupsi baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari Presiden dan Ketua MA. Kita berharap dengan Presiden yang sekarang. Yang kedua, Mahkamah Agung. Menurut Taufikur Rahman, Ketua MA cukup mengultimatum para hakim agung untuk memberikan vonis mati kepada pelaku korupsi dan narkotika yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Kasihlah hukum maksimal. Hukum maksimalnya mati. Bukan Cina aja yang menerapkan hukuman mati, Indonesia juga. Nah, persoalannya di hakimnya gitu. Hakimnya bersih apa tidak? Jangan-jangan hakimnya juga berhasil disuap. Nah, itulah repotnya ya. Taufikur Rahman menegaskan bahwa organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Misalnya KPK yang sekarang, tindakan berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong, saya yang bertanggung jawab. Jadi baru bisa diterapkan, baru bisa ada efek jera kalau pelaku itu semua dituntut hukuman mati. Dan Kejaksaan Agung kemarin sudah menyampaikan ada kemungkinan ya, ada rencana untuk memvonis dengan hukuman mati. Di akhir saya diberikan buku ini oleh kawan saya Pak Elian ya. Bukan orang Gerindra memang, tapi beliau memberikan buku ini kepada saya, Paradoks Indonesia. Ini menarik ya.
Dan saya akan mencoba membacakan subjudulnya dari tulisan Pak Prabowo Subianto ini. Ini judulnya Elit Indonesia yang Tidak Jujur. Oke ya. Saya bacakan nih, Paradoks Indonesia. Saya pernah ditanya, bagaimana dengan mata uang Republik Indonesia yang lemah? Bagaimana harga-harga pokok yang tidak menentu? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Tapi mungkin banyak elit Indonesia dan banyak pakar ekonomi Indonesia tidak mau sampaikan kepada rakyat. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Inilah masalah utama kita. Kita mengizinkan kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Kalau begini, bagaimana ekonomi kita kuat? Bagaimana bisa harga-harga cukup memadai untuk rakyat kita kalau kekayaan kita mengalir keluar? Maaf, kalau Prabowo Subianto bicara agak seperti ini, ada yang bilang pada Prabowo, Pak Prabowo, mbok bicara yang baik-baik saja. Ada yang mengatakan, Pak Prabowo, jangan bicara terlalu keras. Bicara yang halus-halus saja. Selama 15 tahun terakhir, setiap ada kesempatan untuk memaparkan data-data, saya tanyakan kepada mereka yang menyimak, kalian mau saya bicara baik-baik atau saya bicara apa adanya? Kalian mau saya bicara halus, baik-baik, tapi kenyataannya tidak baik? Atau saya bicara apa adanya, saudara-saudara sekalian? Dan mereka menjawab, bicara apa adanya saja Pak Prabowo. Menurut saya, sudah terlalu lama elit Indonesia tidak menyampaikan apa yang terjadi. Tidak terbuka kepada rakyat, tidak terbuka kepada bangsa. Kenapa orang kecil semakin terjepit? Kenapa di Indonesia yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin? Kenapa petani tidak senyum kalau panen? Bagaimana bisa di negara yang sudah lebih dari 75 tahun merdeka, masih ada guru honorer yang hanya terima 200.000 sebulan? Walaupun sekarang sudah ada bantuan langsung dari pemerintah pusat dan sebagian pemerintah daerah, kesejahteraan guru masih jauh dari layak. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa sebagian besar hasil keuntungan kita sebagai bangsa mengalir ke luar negeri, tetapi elitnya diam saja? Belasan ribu triliun rupiah uang yang seharusnya ada di Indonesia parkir di luar negeri. Dan elit Indonesia tidak berjuang keras untuk mengembalikannya ke dalam negeri. Pahit memang. Tetapi kalau setiap tahun terus ada net outflow kekayaan nasional kita keluar, saya kira kita sebagai negara tidak perlu punya rencana pembangunan jangka panjang. Tidak perlu punya rencana pembangunan karena rakyat kita tidak akan menikmati. Uang ini adalah sangat-sangat vital bagi pembangunan masa depan bangsa. Bangsa kita tidak bisa lagi kehilangan kekayaan yang seharusnya bisa berputar di dalam negeri setiap tahun. Jadi apa persoalannya? Dalam subjudul ini disebutkan salah satu permasalahannya adalah para elit yang tidak jujur.